Halo semuanya, saya Lestari dan hari ini kita akan mempelajari mengenai definisi, pengelompokan, dan karakteristik. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang membeli dan menjual barang. Atau dalam istilah lain, perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Perusahaan dagang tidak menjalankan kegiatan produksi ataupun pengelolaan barang, melainkan hanya membeli, mengelola, kemudian menjual kembali barang yang sudah dibeli dari pemasok. Pengelompokan dan karakteristik. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Perusahaan yang melakukan aktivitas. Perusahaan dagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang besar biasanya membeli barang langsung dari pabrik penghasil barang-barang atau disebut dengan produsen. Sedangkan pedagang eceran itu biasanya membeli barang dari grosir kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan harga eceran. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa karakteristik perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah bentuk barang yang dijual. Barang yang dijual tentunya merupakan barang yang sebelumnya dibeli dari pemasok atau penjual lain. Teman-teman perusahaan dagang paling maksimal hanya mengemas peluang barang yang ia jual. Misalnya perusahaan dagang membeli barang dengan hitungan dus, lalu ia mengemasnya dalam bentuk plastik yang tentunya dengan hitungan per buah. Yang kedua, bentuk barang yang diperdagangkan harus berwujud. Barang yang dibeli kemudian dijual tentunya jika harus berbentuk fisik alias jibel. Jika barang yang diperjualbelikan tidak boleh berbentuk fisik, maka akan dimasukkan ke kategori perusahaan jasa ya teman-teman. Yang ketiga adalah terdapat akun-akun khusus perusahaan dagang. Konsekuensinya dari adanya barang yang diperjualbelikan secara fisik, maka akan muncul baru yang merupakan ciri khas dari perusahaan dagang. Misalnya ada persediaan barang dagang, kemudian pembelian penjualan, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas akun-akun tersebut di video yang lainnya ya teman-teman. Yang keempat adalah laba bersih yang diperoleh dari perhitungan penjualan laba bersih dikurangi harga pokok dan biaya pada perusahaan jasa. Dengan mudah kita menghitung laba dengan cara pembelian kemudian dikurangi dengan biaya atau beban lain. Itu dia karakteristik dari perusahaan dagang, teman-teman. Konsekuensi dari adanya kegiatan jual beli secara adanya barang yang dapat akun-akun khusus perusahaan dagang. Konsekuensinya dari adanya barang yang diperjualbelikan secara fisik, maka akan muncul baru yang merupakan ciri khas dari perusahaan dagang. Misalnya ada persediaan barang dagang, kemudian pembelian penjualan, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas akun-akun tersebut di video yang lainnya ya teman-teman. Yang keempat adalah laba bersih yang diperoleh dari perhitungan penjualan laba bersih dikurangi harga pokok dan biaya pada perusahaan jasa. Dengan mudah kita menghitung laba dengan cara pembelian kemudian dikurangi dengan biaya atau beban lain. Itu dia karakteristik dari perusahaan dagang, teman-teman. Konsekuensi dari adanya kegiatan jual beli secara fisik bukan hanya berpengaruh pada tambahan akun pada perusahaan dagang saja, namun ia juga berpengaruh pada karakteristik transaksi lainnya. Siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum merupakan tahap pertama dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Hal ini dilakukan untuk menyusun seluruh kegiatan bisnis dan peristiwa dalam sistem perusahaan tersebut. Tujuannya, seluruh data berhasil masuk ke suatu perusahaan dan lebih mudah diproses. Yang kedua, mencatat di buku besar. Data yang sudah selesai dimasukkan ke dalam jurnal umum, maka selanjutnya entry ini perlu diposting dan dipindahkan ke dalam akun buku besar. Tujuannya guna mencatat segala perubahan selama suatu periode terkait. Akun buku besar akan mengkategorikan perubahan debit dan kredit ini pada suatu akun tertentu. Tujuannya agar manajemen memiliki informasi sebagai tujuan penganggaran. Yang ketiga, membuat neraca saldo.
Sebelum disesuaikan, jika semua entry jurnal sudah selesai dicatat ke buku besar, maka suatu langkah selanjutnya bisa membuat saldo percobaan yang belum disesuaikan. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dirancang dan disusun di akhir periode. Tujuannya untuk mengkoreksi akun sebelumnya dibuatkan laporan keuangan, sehingga baik pendapat atau pengeluaran perusahaan bisa seimbang. Ada 3 jenis pengeluaran di periode tertentu, mulai dari pembayaran di awal, akrual, dan pengeluaran non-tunai. Contoh akun yang harus disesuaikan. Yang pertama ada akun perlengkapan, akun asuransi, akun peralatan, akun pendapatan, dan neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo yang telah disesuaikan adalah daftar dari semua akun dan saldo dari buku besar sesudah dilakukan entry penyesuaian pada periode akuntansi sebelumnya atau sudah diposting. Halo semuanya, saya Risma Usmawati. Nah, hari ini kita akan bahas materi selanjutnya yang sudah dibahas oleh Kak Indah, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya yaitu ada membuat laporan keuangan dan juga menyiapkan laporan keuangan umum, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga laporan arus kas. Dan ini adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Lalu yang selanjutnya ada membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan juga menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum diselesaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga laporan keuangan. Selanjutnya yaitu adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan juga mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Dengan kata lain, fungsi jurnal penutup adalah untuk melakukan penutupan akun sementara atau diatur ulang pada akhir tahun. Selanjutnya yaitu fungsi dari siklus akuntansi adalah membuat ringkasan penghasilan. Akun ringkasan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun, laporan laba rugi, akun pendapatan, dan juga akun pengeluaran. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. Daftar akun ini identik dengan akun yang disajikan pada neraca. Selanjutnya yaitu membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.